Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa ahwalukunna ya salihat? Salam mahbubat. Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Tetap semangat solihah ya di semester 2 ini. Oke. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita telah sampai pada materi pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Jadi masih di materi tentang pengaruh perubahan cuaca. Pada buku tema 5, subtema 3, tepatnya di halaman 27 sampai dengan 29. Seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah akan mengingatkan kalian beberapa hal penting dulu ya. Yang pertama, siapkan buku pelajaran dan alat tulis. Nah, terutama buku paket kalian ya. Coba kalian siapkan buku paketnya, kemudian langsung buka halaman 27 sampai 29, solihah ya. Nah, selanjutnya, duduk yang rapi seperti saat belajar di kelas. Ya, ini bagian dari adab dalam menuntut ilmu ya solihah ya. Ketika kita melaksanakan adab dalam menuntut ilmu, insya Allah ilmu yang kita dapatkan akan lebih berkah. Nah, kemudian ketika mulai belajar, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu solihah ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mudah untuk kita fahami. Nah, Ustazah berharap kalian mendengarkan penjelasan dalam video ini dengan baik ya. Jangan di skip solihah ya, dengarkan seluruhnya dengan baik. Nah, insya Allah di akhir video akan ada evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita kali ini ya. Nah, adapun hal-hal yang akan kalian fahami pada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, insya Allah kalian dapat mengetahui pengaruh perubahan cuaca pada kebutuhan hidup manusia. Jadi ketika cuaca hujan, tentunya kebutuhan kita berbeda dengan kebutuhan kita ketika cuaca cerah atau panas. Nah, kita akan bahas nanti ya, apa saja kebutuhan kita ketika cuaca hujan dan apa saja kebutuhan kita ketika cuaca panas. Selanjutnya, insya Allah kalian dapat menjelaskan kembali proses terjadinya hujan. Nah, jadi sekarang kita belajar nih tentang proses terjadinya hujan ya. Bagaimana sih hujan bisa turun? Oke, kita mulai solihah ya. Oke, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Nah, untuk iklim nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya solihah ya. Nah, cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau bahkan hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Nah, jadi ketersediaan sumber daya alam ketika cuaca hujan dan cuaca panas itu berbeda solihahnya. Kemudian ketersediaan alat transportasi juga berbeda. Ketika cuaca hujan seperti hujan badai, kita tidak bisa menggunakan kapal layar ya, kita tidak bisa menggunakan kapal untuk menyeberang ya solihah ya.
Kemudian kadang ketika cuaca hujan dan mendung ya, apalagi disertai petir, nah kemungkinan besar kita tidak bisa menggunakan pesawat terbang untuk bepergian ke luar daerah ya. Jadi cuaca sangat mempengaruhi ketersediaan alat transportasi ya. Oke. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Nah, saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi ini. Nah, contohnya ada tanaman lidah mertua. Nah, ini tanaman yang menyukai tanah yang basah. Jadi menyukai cuaca hujan ya. Kemudian padi. Nah, ini juga tanaman yang selalu berair ya. Kemudian ada sayuran kangkung. Nah, jadi tapi bukan cuman kangkung Solihah ya. Banyak lagi sayuran-sayuran lain yang membutuhkan air ya. Jadi membutuhkan tanah yang basah untuk pertumbuhannya. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Nah, pakaian yang kita jemur akan cepat kering ketika cuaca panas atau cerah. Ya, jadi banyak sekali nih pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan kita ya. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kita pakai. Jadi ketika cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita pasti lebih memilih memakai pakaian tebal agar tubuh kita tidak kedinginan. Nah, kita juga senang nih pakai selimut di Solihah ya. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang menyerap keringat, seperti baju kaos, Solihah ya. Oke. Selain pakaian, makanan yang kita konsumsi ketika cuaca hujan dan panas juga berbeda ya. Ketika cuaca hujan, biasanya kita lebih menyukai makanan atau minuman yang hangat, seperti teh hangat, wedang ronde, bakso, sup ayam, dan lain-lain ya. Nah, kalau kalian suka makanan apa nih ketika cuaca hujan? Nah, kalau Ustazah lebih suka makan bakso ya ketika cuaca hujan. Apalagi kalau kita makan kolak, Masya Allah nikmatnya ya. Adapun ketika cuaca panas, biasanya kita lebih menyukai makanan yang dingin dan segar, seperti jus buah, es krim. Nah, ini es krim ini makanan kesukaan semua orang Solihah ya. Nggak akan nolak nih kalau dikasih es krim, apalagi kalau cuaca lagi panas-panasnya ya. Selain itu ada juga es cendol dawet, es kelapa muda, dan lain-lain. Nah, apa nih makanan kesukaan kalian ketika cuaca panas? Kita punya makanan kesukaan sendiri-sendiri ya, tergantung cuacanya. Nah, hujan. Ketika hujan turun, pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana ya hujan ini bisa turun? Nah, sekarang Ustazah kasih tahu nih bagaimana hujan bisa turun. Ini Ustazah jelaskan secara singkat dulu ya. Proses terjadinya hujan berawal dari air di permukaan laut yang menguap karena terkena sinar matahari. Lalu uap air itu berkumpul di udara dan membentuk awan. Awan itu naik ke angkasa, semakin ke atas dan semakin tinggi, udara menjadi semakin dingin. Sehingga uap air itu mengalami pengembunan yang menjadikannya titik-titik air. Titik-titik air tersebut terkena angin, kemudian jatuh ke bumi menjadi hujan. Untuk lebih lengkapnya, kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, kalian lihat gambar ini ya. Jadi sinar matahari yang panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Air yang berada di bumi seperti laut, sungai, serta sumber air lainnya mengalami penguapan. Jadi evaporasi itu proses penguapan ya. Hasil uap tersebut naik dan mengalami proses kondensasi.
Dalam proses tersebut, uap air berubah menjadi embun. Angin kemudian membawa awan yang berisi butir-butir air menuju lokasi yang suhunya lebih rendah. Nah, awan-awan yang mengandung titik-titik embun air tersebut kemudian berkumpul dan membentuk awan besar, sehingga warnanya menjadi kelabu. Ini dikarenakan banyak partikel yang dibawa. Karena kondisi awan sudah jenuh, atau sudah tidak sanggup lagi menampung air, dan dikarenakan adanya gaya tarik gravitasi bumi, maka butir-butir air tersebut akan jatuh ke bumi. Nah, proses inilah yang disebut dengan hujan. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, Ustazah akan memberikan kalian sebuah video ya. Coba kalian perhatikan video tentang hujan berikut ini. Abaikan musiknya ya. Karena adanya perubahan wujud, yaitu dari benda cair menjadi benda gas berupa uap air. Lalu uap air akan berubah menjadi awan, kemudian akan mengembun menjadi titik-titik air, dan terjadilah hujan. Nah, untuk detailnya kalian perhatikan proses hujan di samping ini ya. Panas matahari dapat mengakibatkan air menguap ke udara, baik itu dari air sungai, air laut, air danau, genangan air, serta air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Proses ini disebut dengan evaporasi. Uap air ini akan terus naik ke atas sampai ke atmosfer yang suhunya dingin. Karena semakin tinggi permukaan bumi, maka suhunya semakin rendah atau semakin dingin ya teman-teman. Jadi, jika uap air ini berada di suhu yang lebih dingin, maka akan mengalami proses kondensasi, yaitu uap air berubah wujud menjadi embun. Kemudian titik-titik embun ini berkumpul dan memadat membentuk awan. Lalu akan terjadi proses koalensi karena adanya hembusan angin mengakibatkan awan-awan kecil yang berisi air ini akan menyatu sehingga membuat awan yang berisi air ini menjadi lebih besar dan berwarna gelap, lalu terjadilah cuaca mendung. Nah, proses awan yang menyatu, membesar dan gelap ini disebut dengan proses koalensi. Setelah awan semakin berat, titik-titik air tidak terbendung lagi dan tidak mampu lagi ditopang oleh angin, maka butiran-butiran air akan jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Oh iya, kadangkala hujan berbentuk dalam serpihan salju ya teman-teman, namun meleleh saat melewati atmosfer bumi. Nah, sampai di sini kalian sudah paham tentang proses terjadinya hujan? Nah, itu dia ya Solihah, video singkat tentang proses terjadinya hujan. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah selesai ya pada pembelajaran hari ini. Nah, oke, selanjutnya Ustazah akan memberikan kalian evaluasi ya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini ya. Oke, yang pertama, kerjakan tugas di buku paket tema 5 pada halaman 28. Ya, coba sekarang kalian buka buku paket kalian halaman 28. Nah, di sana kalian lihat ada tabel. Jadi kalian tinggal mengisi di tabel itu kebutuhan manusia ketika cuaca hujan apa saja. Kemudian di kolom sebelahnya lagi kalian tinggal mengisi apa saja kebutuhan manusia ketika cuaca panas. Gampang Solihah ya. Selanjutnya, nah tuliskan kembali proses terjadinya hujan secara singkat. Gampang ya soal evaluasinya Solihah ya.
Oke, jadi alhamdulillah kita sudah selesai pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mudah untuk kita fahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.